Bengkel ini adalah bengkel mobil online yang berada di Jakarta. Wawancara ini dilakukan via telepon dengan narasumber memvideokan dirinya. Pertanyaan pertama, servis yang seperti apa yang paling banyak diminati oleh customer Anda? Untuk servis yang paling diminati itu pertama adalah tune up, kedua adalah ganti oli, atau memang sebaliknya sih ya, tune up dan ganti oli ini memang paling banyak diminati karena basic kita adalah bengkel online, artinya kita kerjakan langsung di rumah customer. Jadi begitu customer menelpon kita, langsung kita kirim mekanik ke sana. Jadi memang pekerjaan yang seperti ini ya, ganti oli dan tune up, karena kan fast moving, artinya memang banyak dibutuhkan oleh pelanggan. Selain pekerjaannya juga cepat, ini memang salah satu kebutuhan pada mobil. Jadi kayak semacam vitamin ya untuk mobil, karena mobil tanpa oli apa jadinya. Jadi atau mobil yang sudah lama tidak ganti oli juga akan menjadi masalah untuk mobilnya. Jadi untuk ganti oli dan juga tune up itu untuk mengembalikan performa ya ke tenaga. Jadi ini paling banyak digemari karena pekerjaannya cepat dan juga biayanya tidak terlalu mahal. Jadi tune up dan ganti oli adalah yang paling banyak diminati oleh si pemilik mobil atau customer. Gitu. Nah, Di untuk servis yang iya, rutinan dibutuhkan itu yang paling banyak peminatnya. betul. Dan Betul. pertanyaan selanjutnya, Iya. apa yang dimiliki di tim Anda seperti pengetahuan, pendidikan, jaringan, ataupun keterampilan dan reputasi? Ya, jadi kalau untuk pengetahuan itu sangat penting. Nah, jadi sebelum kita melakukan perekrutan karyawan, kita sudah harus lebih dulu mengetahui pengetahuan si calon mekanik ya. Ini sangat penting memang pengetahuan, karena jika pengetahuannya sangat minim itu juga sangat repot ya kita untuk mengelola satu bengkel ya. Jadi kita harus tahu juga pengetahuan dia sampai di mana tentang pengetahuan, apalagi zaman sekarang itu mobil hampir rata-rata sudah komputerisasi ya, jadi tidak ada yang sudah menebak-nebak seperti dahulu karena sudah di-scan. Jadi kita harus tahu pengetahuan dia sampai di mana, cara mendiagnosa atau menganalisa itu sangat penting. Dan pendidikan juga, kita juga harus tahu juga pendidikannya. Nah, misalkan pengetahuan mereka tidak tahu sampai di sana, kan kita lakukan training. Kita lakukan training. Nah, untuk jaringan juga itu juga penting. Untuk jaringan daripada mekanik itu sendiri ya, sampai di mana dia melakukan perbaikan mobil dan mobil-mobil apa aja yang udah pernah mereka perbaiki. Jadi kita juga harus tahu, karena itu sangat penting. Memang kalau untuk pengetahuan yang pasti itu nomor satu, itu penting banget. Jadi sebelum kita mau rekrut karyawan, kita lebih tahu dulu pengetahuannya. Yaitu yang tadi sudah saya bilang juga, misalkan memang tidak tahu, banyak yang tidak tahu misalnya ya, itu nanti akan kita training. Intinya pengetahuan sangat penting. Gitu. Untuk reputasi, itu reputasi juga penting karena beberapa customer pasti akan menanyakan sudah sebelumnya sudah megang mobil apa, sudah berpengalaman di mana, di bengkel apa, di bengkel resmi atau di mobil-mobil sport seperti apa. Itu sangat penting. Jadi reputasi juga harus kita tahu juga sampai di mana bagusnya. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ya. aset fisik apa yang dimiliki seperti pelanggan, peralatan, teknologi, pendanaan, dan paten produk? Aset fisik ya, aset fisik yang pertama kita harus miliki ialah pertama pasti kunci. Kunci-kunci itu wajib ya, kunci-kunci. Terus seperti kompresor jika mobil kita bawa ke bengkel kita. Selain itu juga yang tadi sudah beberapa kali di sini saya bilang, zaman sekarang itu zamannya sistem komputer. Jadi kita harus punya komputer, dan komputernya bukan komputer biasa ya. Jadi memang komputer yang sudah dimodifikasi untuk melakukan scan, atau memang bisa dibilang scanner khusus. Nah, jadi ada scanner khusus dan ada yang komputer seperti laptop biasa tapi yang sudah kita modif, kita kasih program untuk melakukan scanner mobil-mobil tertentu seperti Mercedes, BMW, Lamborghini, Ferrari, dan mobil-mobil lainnya. Dan ada juga scanner universal yang kita siapkan untuk berbagai tipe ataupun merek mobil gitu. Jadi pasti ada lah visi yang kita harus punya ya, seperti yang tadi kunci-kunci, terus juga scanner itu sangat penting gitu. Next. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa keunggulan kompetitif yang Anda miliki dibandingkan dengan pesaing Anda? Keunggulan kompetitif yang pasti kita pede dengan mekanik yang kita punya. Kualitas mekanik ya, kualitas mekanik kita sangat pede sekali. Kualitas mekanik kita di atas kualitas mekanik yang ada di bengkel lain. Dalam artian kita bukan berarti kita juga mengecilkan mekanik-mekanik sebelah, karena artinya kita juga pasti juga akan sharing kepada mereka. Nah, selain itu juga kita
yang di atas mereka ya, termasuk alat. Ini kan alat-alat scanner ini tidak banyak bengkel yang punya. Mungkin ada beberapa bengkel yang punya, tapi kan ada speknya. Jadi scanner itu ada speknya juga. Hanya ada yang bisa untuk membaca tapi tidak bisa menghapus, mereset ya. Tapi ada yang bisa juga untuk membaca semua. Ada juga yang tidak bisa membaca semua tipe mobil. Jadi dari segi alat dan juga kualitas mekanik. Selanjutnya, selain daripada alat dan kualitas daripada mekanik, apa sih ada hal-hal yang Anda perlukan untuk membuat bisnis Anda ini menjadi lebih kompetitif? Hal-hal yang diperlukan yang pasti kualitas pelayanan akan kita terus tingkatkan, karena memang ada beberapa miss juga ya, dan analisa mekanik untuk menganalisa kerusakan pada mobil itu akan kita tingkatkan lagi agar tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahan pada saat mendiagnosa. Pelayanan juga kita tingkatkan lagi, terus juga yang pasti ya keramahan kita ya untuk menerima customer itu sangat penting sih soalnya gitu. Oke, selanjutnya, apakah ada aset berwujud yang dibutuhkan perusahaan Anda seperti pendanaan atau peralatan? Ya pendanaan dia perlu pendanaan, karena setiap bengkel itu tidak semua berjalan mulus ya, dalam arti di saat kita membuka usaha pasti ada hal-hal yang tidak terduga yang akan kita keluarkan. Misalnya kita melakukan perbaikan, ada biaya-biaya yang memang partnya tuh dikategorikan tuh sangat mahal sekali harganya. Nah, tidak semua spare part itu juga ada di Indonesia, atau tidak semua juga spare part itu ready, artinya kadang ada yang inden dan kita juga dapatnya dari luar negeri yang memang harganya juga fantastis. Artinya ya untuk dana kita memang perlu. Dan kalau untuk alat fisik ya seperti lift itu sangat butuh sekali, karena untuk selain mempermudah pekerjaan kita juga membuat efisiensi waktu, artinya kita memperbaiki mobil akan jauh lebih cepat ya, seperti kompresor dan juga lift yang tadi sudah bilang, di kabinet tool itu sangat penting gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah customer Anda terus bertambah dan apakah ada hal-hal yang menurut Anda mampu menarik minat customer lebih banyak? Iya, kalau dibilang bertambah pasti bertambah, karena kan dengan kita program online ya, bengkel online, artinya kita sudah tersebar nih semacam website, selain itu juga sosmed seperti IG dan juga YouTube. Artinya semakin hari subscriber kita bertambah dan mereka juga akan melihat seperti apa sih proses perbaikan kita. Setelah mereka melihat proses perbaikan kita, mereka akan tertarik dan ingin mencoba seperti apa sih ya. Kadang ada yang mereka menelpon kita untuk kita datang ke sana, dan bahkan juga ada beberapa yang datang langsung ke bengkel gitu. Dan untuk menariknya, terkadang dari ulasan-ulasan si customer itu sendiri yang membuat orang juga datang ke kita gitu. Dan hal-hal yang ini nanti akan kita lebih kembangkan ialah cara kita berjualan di sosmednya, karena untuk zaman digital sekarang kan semua ada di genggaman. Artinya bagaimana cara kita mengolah sosial media itu untuk berjualan yang pasti kita juga bersaing secara sehat kepada bengkel-bengkel lain gitu. Oke, berarti untuk menarik minat customer lebih banyak itu lebih kepada hasil penilaian daripada customer sebelumnya dan juga promosi melalui media sosial. Betul. Yang lebih digencarkan lagi. Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ya. adakah acara atau event yang dapat dimanfaatkan perusahaan Anda dalam menumbuhkan perkembangan bisnis? Ada. Misal contoh gini, ada satu klub mobil ya, dia membuat acara gathering ataupun event ya, klub contoh misalnya satu klub Mercedes misalnya, dan kita bisa masuk ke sana. Setelah kita masuk, nanti kita akan backup. Dalam artian backup di sini kita akan mengawal perjalanan mereka selama touring. Jadi touring mereka kita kawal. Jika terjadi masalah di jalan pada mobil, misalnya terjadi engine yang menyala, nanti kita bisa atasi di sana. Jika masalahnya terlalu berat, kita juga akan menyarankan untuk mobil tidak dilanjutkan. Nanti karena itu sangat penting sekali memang. Nah, nanti setelah kita gabung ke mereka untuk membackup acara mereka, touring mereka, satu klub ya dari mobil, nanti nama kita juga semakin dikenal luas gitu. Karena ini sangat penting memang, betul. Oke, selanjutnya, jika bisnis Anda terus berkembang, apakah itu berarti pelanggan Anda membutuhkan jasa Anda? Oh iya, jelas. Berarti membutuhkan, iya jelas.
bila sangat membutuhkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki pesaing potensial yang dapat memasuki pasar Anda? Kalau pesaing potensial banyak sekali, mulai dari yang sama bengkel online ataupun konvensional itu banyak sekali. Tidak perlu disebut tapi yang pasti banyak. Oke, apakah toko spare part akan selalu dapat memasok spare part yang Anda butuhkan dengan harga yang cocok? Nah, di sini kita untuk rekanan seperti itu ke toko spare part, kita tidak hanya berpatokan pada satu toko spare part. Kalau kita hanya berpatokan pada satu toko spare part, itu akan membuat pekerjaan kita menjadi lambat karena tidak semua satu toko spare part ini tidak semua barang itu ada di mereka gitu. Karena kan setiap mobil pun merek-mereknya banyak. Artinya kadang ada satu toko hanya khusus menjual misalnya mobil Jepang, satu toko lagi menjual Eropa. Artinya kita memang harus punya banyak kenalan di toko spare part. Jadi harus ada beberapa. Jadi di saat di toko A kita nggak dapat spare part, kita bisa mencari di toko B, atau di toko A ada tapi harganya tidak cocok, kita bisa mencari di toko B. Artinya kita harus mempersiapkan itu. Kita jadi sebelum membuka bengkel, salah satu hal penting adalah kita harus mencari link spare part. Itu sangat penting sekali. Gitu. Berarti spare part-nya selalu ada ya? Selalu ada, spare part selalu ada ya. Cuma kembali lagi, terkadang memang ada beberapa part yang tidak gampang dicari. Artinya memang ada beberapa part yang inden, tapi ada, intinya ada gitu. Oke, terakhir, apakah perilaku konsumen berubah dengan cara yang dapat berdampak negatif bagi bisnis Anda? Perilaku konsumen yang berubah pasti sangat berdampak negatif ya. Dan ini harus kita cari tahu. Hal apa yang bisa membuat customer ini bisa berubah ya? Karena ini kalau untuk 1-2 mungkin tidak terlalu masalah, tapi jika dibiarkan akan berdampak ya. Jika banyak yang berubah ya menjadi negatif responnya ke bengkel kita, itu akan jadi masalah. Mungkin kalau awal-awal tidak 1-2, tapi kalau udah banyak yang kecewa dengan kita, itu akan jadi masalah buat bengkel kita. Untuk perkembangan bengkel juga akan jadi masalah. Jadi kita harus cari tahu dulu nih, kenapa sih mereka bisa kecewa dengan bengkel kita? Apakah dari partnya, apakah dari pelayanan kita, apakah ya dari biaya, dari yang lain-lain gitu. Banyak kan kita harus cari tahu gitu intinya. Oke, terima kasih sudah selesai pertanyaannya. Iya. Jadi tadi itu pertanyaan-pertanyaan tadi itu ada bertujuan untuk dilakukan analisis SWOT. SWOT itu meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Iya. Terima kasih, Mas. Ya, makasih.